Jika orang yang bertakwa adalah orang yang dicintai Allah, maka apakah Allah akan memberikan sesuatu yang akan menjadikannya tercela, bangkai, atau sesuatu yang akan terlaknat? Jadi pertanyaan. Karena banyak hadis yang menerangkan hal yang seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Kalau saudara dicintai oleh Allah, kira-kira akan diberi bangkai enggak? Saudara punya anak banyak. Satu anak ini yang paling saudara sayangi, paling saudara cintai karena dia patuh, tunduk sama saudara, berbakti pada saudara. Yang lain mah orang pada rusak, pada nakal segala macam. Kira-kira ketika ada makan bareng-bareng, yang lain dikasih ayam, kasih sapi, terus anak yang saudara cinta itu dikasih bangkai kambing, kira-kira bagaimana? Tapi ada orang yang ngaku bertakwa, memintanya bangkai. Gimana? Ini hadis sahih loh, hadis riwayat Muslim. Terus Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya makanan anak Adam itu dijadikan permisalan atau perumpamaan untuk kehidupan dunia. Dan jika dia dibumbui dan diberi garam, maka lihatlah apa jadinya. Kotoran, tai. Saudara terhadap anak yang paling saudara kasihi, masa iya yang lain dikasih ayam panggang, sapi goreng, dikasih tai aja? Kira-kira ketika saudara bertakwa, mungkin nggak Allah memberikan bangkai? Kalau saudara bertakwa, mungkin nggak Allah memberikan tai? Nah ini kan hadis sahih. Kok hari ini katanya kalau kita bertakwa, Allah akan bukakan pintu rizki yang terduga dari arah tak disangka-sangka. Yang saudara harapannya yang bertakwa itu datangnya bangkai dan tai. Kalau itu yang jadi tolak ukur, Rasulullah udah kaya raya, dia ngumpulin harta. Sahabat-sahabat Nabi juga iya seperti itu, mungkin akan seperti itu. Kalau nggak percaya, lihat riwayat tuh, hadis-hadis banyak. Sahabat Nabi banyak kan kaya itu di awal mula. Rasulullah juga di awal mula kaya, tapi begitu dia masuk Islam, dia meninggalkan keduniaan dan dia lebih hidup dalam keadaan zuhud. Maka lihat Abu Bakar yang kaya, meninggalnya, wafatnya seperti apa. Nyampe kain kafannya aja nggak cukup untuk menutupi badannya. Sahabat Umar, sahabat Utsman kayak apa meninggalnya? Itu gambaran setelah dia memeluk Islam, itu kehidupannya berubah. Hari ini orang yang miskin, yang susah, dia bertakwa, harapannya kaya raya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikan apa yang keluar dari badan anak Adam sebagai permisalan atau perumpamaan terhadap dunia. Ini juga hadis sahih juga. Terus Rasulullah SAW bersabda juga, dunia ini terlaknat, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan apa saja yang mendukungnya, zikir, orang alim dan orang yang belajar. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi kita manusia, asas dasar kita terlaknat. Nabi Adam diturunkan ke dunia karena dilaknat oleh Allah karena dia memakan buah kuldi, nggak taat sama Allah. Yang kemudian Nabi Adam bertaubat dan akhirnya diterima taubatnya. Maka dari situ, walaupun kita lahir dalam keadaan fitrah, tidak memiliki dosa, tapi asas dasar kita terlaknat. Maka kalau kita nggak mau belajar, ya di sini terangkan, dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dunia ini loh, terlaknat dan semua di dalamnya juga terlaknat, kecuali zikir kepada, ini kan manusia kan, kecuali zikir pada Allah. Yang zikir siapa? Dan apa saja yang mendukungnya zikir itu? Orang alim dan orang yang, kalau saudara nggak kepengen terlaknat,
Belajar. Kalau saudara nggak kepengen terlaknat, jadi orang yang berilmu. Nah ini diterangkan seperti itu. Maka di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179 diterangkan di situ juga sama. Kalau orang punya hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, punya mata tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah, punya telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah, mereka seperti binatang ternak. Jadi pembelajaran itu menghapus sifat kebinatangan sebenarnya. Makanya dunia ini asas dasarnya adalah kalau saudara nggak kepengen terlaknat, belajarlah, tuntutlah Pak, saya juga menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia atau akhirat? Kalau ilmu dunia lagi-lagi ilmu bangkai kambing, saudara ngorek-ngorek bangkai kambing dipelajari. Oh ini ada belatungnya, ada lalat yang datang, ada kotoran ini segala macam. Ya sama aja kamu pelajari kayak gitu. Belajar yang membuat saudara mulia, belajar ilmu akhirat. Mau belajar ilmu tai, tapi buktinya mau kan? Orang yang beriman di awal mula tidak sama dengan orang yang beriman di saat orang-orang beriman, baru beriman gitu. Jadi ini, maka dulu Rasulullah ketika dakwah di Mekah di sana, sahabat-sahabat Nabi yang bisa dihitung dengan jari, itu berbeda dengan ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Orang-orang yang baru beriman di akhir, itu berbeda. Maka janji Allah itu pasti. Maka kalau hari ini saudara beriman di saat kebanyakan orang berbuat kerusakan, bersyukur. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 10 diterangkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan. Nanti setelah orang berbondong-bondong dapat keimanan, saudara baru menginfakkan hartanya, saudara baru beramal soleh, saudara baru, oh iya ini benar, itu udah percuma, gak sama. Terus mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada manusia, kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi artinya apa? Saudara diajak untuk beramal soleh di saat kebanyakan orang-orang beramal salah. Pahalanya itu berbeda. Sebagaimana Rasulullah, orang-orang yang beriman di awal mula Islam muncul, dan orang-orang yang beriman setelah Islam tegak, itu berbeda. Bahkan ketika seseorang kafir terhadap ayat-ayat Allah, setelah jelasnya petunjuk, nggak akan diterima setelah kemenangan itu datang. Nih, saudara hari ini, Pak, saya udah nggak cocok lagi. Nggak masalah. Yang butuh saudara bukan kita. Tapi ingat, ada ayat yang menerangkan bahwasanya orang-orang yang demikian pasti akan bertanya, kapan pertolongan Allah jika kamu orang benar? Itu kan seperti itu. Dikatakan, jika kemenangan datang, jika pertolongan datang, tidak berguna lagi keimanan orang-orang yang mengingkari di awal mula. Walaupun saudara seandainya beriman di awal mula, pahalanya berlipat-lipat, tetapi ketika mengingkari, saudara nggak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Janji Allah, Masjidil Haram diwariskan untuk orang-orang yang bertakwa.
Nih dalam Quran surat Al-Anfal ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Nah kalau seandainya orang-orang di sana bertakwa, nggak ada kemegahan, nggak ada bermegah-megahan, nggak ada gedung-gedung tinggi. Karena apa? Islam melarang itu, bermegah-megahan, telah melalaikan kamu. Terus ini janji Allah bahwasanya Masjidil Haram diwariskan kepada orang yang bertakwa. Maka dulu Rasulullah diusir dari Mekah, pada akhirnya kembali lagi dan diwariskan kepada utusannya. Di ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji, mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran surat At-Taubah ayat 19. Tidak sama. Terus Quran surat Al-Fat ayat 27-28. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah mengendaki dalam keadaan aman, dengan menggunduli rambut, kepala, dan memendekkannya. Sedangkan kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkan terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Pada akhirnya, janji Allah pasti akan ditepati. Dahulu Rasulullah pun mendapatkan janji tersebut. Teruslah banyak beramal soleh. Karena Allah tidak akan merubah keadaan kita kecuali kita mau merubah diri sendiri. Allah tidak akan memberikan kemenangan ini kecuali kita sudah benar-benar sudah pas belum. Artinya memenuhi syarat belum. Maka perbaiki akhlak kita. Cara bicara kita, cara melihat kita, cara mendengar kita, amal kita, semua diperbaiki. Kalau saudara masih mudah silo oleh kehidupan dunia, mudah tergiur oleh perhiasan dunia, pertolongan itu sangat jauh. Jika itu hanya 1-2 orang, mungkin Allah akan menjauhkan saudara.